Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman teman Gira Suara selalu diberi kesehatan serta kemuliaan sama Tuhan nih. Amin. Nah, jadi teman-teman, channel ini merupakan channel yang mengupas tentang obrolan bersama teman-teman kita maupun teman-teman kalian juga barangkali. Bisa dari tari, seni rupa, pokoknya segala macam lah, apapun yang menarik. Jadi ya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum teman-teman Giras Waras. Nah, kami akan bercerita sembari ngopi di Desa Dringo. Pasnya mana itu? Deketan Lau lah. Oke. Bersama Bu Fatma dan Pak Lintang. Ya, asik sekali pagi-pagi di sini ngopi. Tadi datang udah dapet sarapan. Terima kasih. Sami-sami. Pondasi. Terima kasih Bu. Nggih. Masakane enak. Terus masakan alas. Nah, tak intro lagi. Jadi saya ketemu Bu Fatma dan Pak Lintang ini baru beberapa waktu yang lalu. Terus asik ngobrol-ngobrol soal seputar Gunung Lawu, alamnya, dan tentang biji-biji bibit juga tanaman. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sama Pak Lintang dan Bu Fatma ini kenapa memilih untuk tinggal di Lawu. Nah, ceritanya awalnya bagaimana? Pripun? Enggak. Ya, Lintang. saya dulu Ki. Ya. Kalau memilih, saya nggak mengatakan memilih sebetulnya. Awalnya itu saya itu mencari sesuatu yang lama terlupakan. Yang lama terlupakan. Jadi ceritanya 2013 saya itu pernah diberi gambaran vision lah ya, seperti gunung, tapi saya belum tahu gunung mana. Berapa? 2013. 2013. Terus saat itu saya malah pergi ke Bali. Ada kerja di sana. Ada kerja di Bali. Terus setelah pulang, vision itu datang lagi. Terus mana saya nggak tahu. Terus 2020 baru kesini, ternyata itu Gunung Lawu dilihat dari sisi selatan. Selatan. Di sisi sekarang yang kita berada di sini nih. Ya, Selatan. Dari sisi selatan. Oh ini selatan ini. selatan timur ya. Tenggara ya mungkin. Tapi lebih dekat ke selatannya. Selatan Gunung Lawu. Terus setelah saya konfirm, loh saya menemukan gambar ini di alamnya gitu. Artinya kan visi. Terus di alamnya, terus kalau udah ketemu terus ngapain gitu kan. Terus ada konfirmasi lagi, suruh menanam. Ya saya lakukan saja. Tadinya 777 ya. 7 puntukan atau puncak bukit, terus 7 gua, 7 sumber mata air.
Itu tahun 2020. Nah, tutup tahun 2020 sudah selesai. Ketambahan lagi 1.000. Tapi nyabuk lawu muter. muter. 1.000 tanamannya itu milih apa lebih bebas? Beringin putih. Beringin putih juga. Beringin Dari putih. tanaman pokok. Tanaman pokoknya beringin putih, tapi di masing-masing titik disesuaikan dengan kondisi sekitar. Misalkan ada lutung-lutung atau bajing-bajing, Ya, ya kalau ditambah sumbangan untuk tanaman buah-buahan. Kalau di gua-gua tambah tanaman yang dimana di dekat gua itu ada satwanya. Memang beberapa gua banyak, Oh, ada yang tinggal di masih gua-gua. banyak penghuninya. Itu ada 100 gua lebih di Pondok Gunung Kendil. Itu namanya Gunung Kendil yang sebelah sana. Nanti kalau jenengan indang-indang itu bisa ke situ. Terus 2021 ini memulai yang 1.000 itu. Awal nih. Tadinya saya dari mana, bibit dari mana gitu, terus belajar dari yang 777 itu, yang 1 tahun itu modelnya Mbah Nyumili kok sempurna. Ketika begitu nemu titiknya, dilala ada yang nyumbang. Nemu titiknya ada yang seperti ini, ada beringin putih ini di belakang jenengan ini. Kemarin ada yang nyumbang dari Madiun. Pas saya nemu titik baru satu, oh yang sini dek, sama Bu Fatma ini, yang sini dek nanti tanaman berikutnya. Nah, belajar dari yang sebelumnya, oke. Yang 1.000 oke. Tapi itu sampai tahun 2025. Sampai lo. Belajar dari yang sebelumnya Mbah Nyumili gitu kan, jadi nggak sabrok gitu, karena titiknya juga Menentukan. harus dicari. Nah, itu cara menentukan titiknya itu berbeda. Karena stok bibit kami sedikit, jadi kami prioritaskan di atas sumber air, jadi nyegati aliran sungai. Tapi kalau untuk daerah aliran sungai itu kan idealnya puncak, lereng, dan lembah yang aliran sungainya itu. Tapi karena mengingat stok tanaman kami sedikit, kami prioritaskan untuk nyegati di jedule banyu itu, sumber. Ya Bu Fatma mungkin bisa menambahkan bagaimana kesini. Saya kan tadi sudah menceritakan, kan ini pribadi yang tadi. pribadi ya. Kalau saya ya bisa ke Lawu itu dari Gunung Watukaru. Jadi gunung tertinggi setelah Gunung Agung di Bali gitu. Awalnya dari Watukaru. Iya, Watukaru itu petunjuknya ya saatnya pulang ke tanah Jawa. Jawa tidak membutuhkan orang pinter, wong sekti, tapi wong ngerti gitu. Saatnya pulang ke tanah Jawa gitu. Ada tugas, saya juga nggak tahu tugas apa gitu loh. Tapi kalau untuk menanam, dari tahun 2009 itu saya sudah menanam, tapi tanaman saya itu jati. Jati. Iya, itu pun saya menanam jati juga atas petunjuk dari gunung Lempuyang Luhur. Mana nih? Itu Bali juga. Bali. Jadi menanam jati itu ya kembali kepada jati diri. Filosofi. Iya. Tapi setelah sampai ternyata tugasnya ya sampai di Lawu ini ya itu tetap menanam, tapi sekarang beringin putih. Beringin putih. Iya, ya bagus untuk pemompa air alami juga. Itu yang salah satu petunjuk dari alam seperti itu. Tuh. Tapi memang beringin putih itu sekarang memang sudah jarang apa? Sudah langka, dan juga kalau beringin putih itu umurnya lebih tua daripada jenis beringin yang lainnya ya Mas ya. Panjang umur. Nggih, Bisa panjang lebih umur. tua. Lebih Panjang umur meskipun pertumbuhannya lebih lambat lebih daripada lambat, tapi beringin lebih hijau. itu. Ya. Nah, sekarang ya bareng sama suami ya itu tugasnya ya nyabuk laut. Sebenarnya
petunjuk itu udah cepet banget, nggak lawu aja sebenarnya. Ada 9 gunung yang ada di Nusantara ini yang harus disabuk dengan beringin putih itu, tanaman itu gitu. Ya sebenarnya termasuk Gunung Semeru itu juga. Ini berarti mau memulai penanaman yang 1000. Iya, Iya. yang di sini untuk Tahun- pertama kalinya Mulai tahun depan atau sudah mulai? Sudah mulai. berjalan Oh, sudah. 2021. Yang 2020 kan 777 itu 777. Berarti itu dilanjutkan atau? Dilanjutkan. Oh, dilanjutkan. dilanjutkan. Kalau kebetulan yang 777 itu kan lereng selatan saja. Selatan saja. Nah, jadi setiap lereng itu nanti jatahnya sekitar 100. Jadi yang sebelumnya yang 21 benih yang 777 itu dihitungkan kepada yang 100. Jadi kan masuk lereng selatan. Jadi nanti lereng selatan 100, terus Sisi sebelahnya. timur 100, utara 100, barat 100, terus nanti lebih naik lagi. Awalnya di selatan ini. Awalnya Iya. di sini, Selatan. di Iya, tepatnya di Alas Peranten ini. Alas Peranten, Damang. Alas Alas Peranten. Peranten. Berarti nanti kalau misalnya ada temen yang bawa beringin putih, kalau misalnya udah jalan lebih geser gitu, cara memberitahunya gimana itu nanti? Lewat perhutani juga Oh, sudah tahu. bisa Sudah ditulis, kami kan sudah sudah tahu. minta izin perhutani Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi pasti mereka tahu. Kegiatan bisa kami ya? pun Iya. biasanya saya laporkan. Iya, ini kan wilayah hutan lindung. Hutan lindung. Jadi kami udah kulon di perhutani Jawa Tengah, juga Jawa Timur. Untuk ke depan kalau udah mencapai ke Jawa Timur, Iya. bisa. Oh ya, berarti nanti teman-teman kalau misalnya ada yang punya bibit gitu mau nyumbang Oke. bisa dititip ke Dengan senang perhutani hati. Kemantren, Kemantren. 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 Apa rumah dinas perhutani itu loh untuk Pak Mantri. Kalau untuk sini mungkin bisa dititipkan yang depannya Lawupak itu. depannya laut. Tapi kalau udah masuk Jawa Timur mungkin Sarangan. pendakian itu Ada udah di tahu. pos Pak pendakian Parman itu. Cemoro Sewu itu. Ya, pos pendakian yang itu bisa udah tahu. Ngomong-ngomong pipa mau risetnya yang dia. Pipa apa? Pipa bako. Oh. Berarti ini sekitar udah berapa Bukan yang itu. pohon Bukan, Bu yang- Fatma, yang Untuk lereng selatan hampir 100. hampir 100 Iya, makanya sudah. kami sudah memulai untuk mengarah ke timur. Hmm. Sudah kami awali di perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur, jembatan. Bancalono. Tepatnya di Punden Eyang Bancalono. Hmm. Sudah 4 beringin putih yang kami tanam di sana. Tapi juga termasuk tanaman-tanaman selain beringin putih juga diterima ya. Nanti Iya, kalau misalnya- tadinya kami cuma fokus untuk beringin putih sebagai ya sumber itu. Tanaman pokok. Tapi setelah melihat banyak satwa di lereng Lawu ini, akhirnya loh di hutan kan jarang buah-buahan kayak gitu. Akhirnya ya cobalah kita sebar buah-buahan. Iya. Berarti ini salah satu. Ini ceritanya gimana Bu Fatma tadi kok tiba-tiba mengeluarkan ketapel ini? Iya, ini salah satu senjata. Ini senjata ini kami. bibit Kenari. kenari. Iya. Oh, kenari. Iya. Nah, biasanya kalau biji-bijian itu ya pakai ketapel, Mas. Oh, ngambilnya. Pakai nyebarnya. Oh, nyebarnya. Nyebar. Oh, Jadi nyebar. di titik longkangan ya. Pakai doa dulu Kalau ya. jurang-jurang gitu. Jadi kita lihat kanopinya yang masih jarang-jarang itu Jarang-jarang. kita arahkan ke sana. Kanopi Diarahkan. pohonnya yang belum begitu rumbut atau rimbun itu ada kanopi yang longkang Nggih. kita arahkan. Wah, jenius. gitu. Romawi kuno. Ini juga dapat saran dari Mbah Yesus ya, Mas ya? Ya dari saudara sederek neng Klaten, sedulur di Klaten itu nyarkan. Oh kalau jarak tempuh pakai jalan kaki harus pakai banyak babat, terus susah juga pakai ketapel aja, pakai pelintang Iya, 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 masuk. Nah, terus pilihannya kenari, kenapa pilihannya kenari? Kalau kenari tertutup resah daun atau longsoran tanah sedikit seginilah
itu udah bisa tumbuh. bisa tumbuh. Ya, 1 cm 2 cm masih bisa. Iya, Ya, cuman memang agak lama di sini. Kalau tapi tumbuh. di dataran rendah di bawah sana itu pecah biji. Yang saya pengalaman saya di Jogja itu pecah biji 2 minggu. 2 minggu pecah biji. Di sini di dataran tinggi di gunung itu 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Banyak selisihnya. Iya. Iya. Karena mataharinya mungkin ya, karena cuaca juga. Iya, karena jarang dapat sinar juga. Cepat sinar. Iya. Jadi pecah biji sampai 2 bulan pecah biji di 2 bulan. Sebelum bertemu mungkin ada satu hal yang menjadi pikiran buat saya tentang tugas tadi sebelum kita berlanjut tentang biji-bijian dan penanaman itu. Saya dari latar budaya yang berbeda dan juga tradisi yang berbeda, mungkin yang menjadi bahan pikiran saya itu apakah terjadinya atau penjalanan tugas ini datangnya dari sebuah mimpi atau kita secara pribadi bertemu sosok. Lah, ini yang mau aku tanyakan tadi, tapi itu menjadi bahan pikiran saya tugas. Seolah-olah kalau di realnya, Iya, di iya. kenyataannya kalau tugas itu kan diberikan Iya, langsung betul. ya, dengan berhadapan dengan orang per orang gitu. Mungkin Bapak bisa sedikit bercerita tentang pemberian Hidayah. Ya, hidayah. ya hidayah Ya, ya baik, kalau bercerita atau ceritanya itu seperti itu tadi yang saya ceritakan awal tadi. Saya hanya mendapat gambar 2013, gambar gunung. Itu sampai ya boleh saya bilang sempat mengganggu karena sering. itu pikiran, mimpi, apa imajinasi, apa Enggak, tiba-tiba ada kayak gambar gitu, jebret gitu loh. secara sadar? Ya lagi ngomong kayak gini tiba-tiba kok ada kayak gitu kan, padahal saya bukan orang yang punya bakat kayak gitu loh. Kalau yang sedang marak sekarang orang indigo atau six sense gitu kan, saya tidak, bukan orang yang seperti itu, atau mungkin saya tidak mengolah itu, saya kurang paham. Tapi biasanya kalau ada kayak gitu saya dapat konfirmasinya meskipun lama. Ini kan lama, 2013 sampai 2020 kan lama, karena saya memang mengabaikan. Awalnya saya mengabaikan meskipun mengganggu, tapi saya mengabaikan. Tak tinggal buat gawe, tak tinggal meroyek, saya tinggal. Berarti itu ya, tiba-tiba depan ada gambaran gunung secara kasat mata. Iya, kayak 2 puntukan gitu. Dan ternyata terkonfirm Gunung Lawu dari sisi selatan, dari lereng selatan. Saya Gunung Lawu kan sering wurawiri, tapi dari Cemoro Sewu, dari Cemoro Kandang, bahkan dari apalagi dari barat tidak ngeh kalau itu vision saya. Tapi setelah lebih ke selatan lagi di Alas Planten ini, saya mau masuk Gapura, itu ada Gapura Sendang itu. Di depan Gapura, terus di sini persis gambarnya. Jadi beda sudut pandang, beda gambaran, atau bagaimana ya? Ya sesuatu kan, meskipun itu gunung yang sama sebetulnya dilihat dari barat, tapi dilihat dari selatan tampak Bentuk berbeda. visualnya berbeda. Kayak Kalau gitu udah ketemu, kayak nyocokan puzzle ya. Oh, kalau kita lihat dari bawah, dari Karanganyar atau apa, dia seperti muka tidur gini. Oh iya, kalau dari barat, bawah, barat, dari barat ya, kayak gitu. lihat ke Lawu kayak muka betul orang. betul. Terus saya juga pernah lihat dari timur kayak perahu tertungkup gitu, tertangkup. Jadi malah mirip kayak tangkuban perahu kalau dari timur. Jadi dari sudut
mana kita memandang itu menentukan persepsi kita mungkin ya. Dari Impen. point Itu of view. bukannya Ya, sebuah keinginan apa? Impen itu nomor Itu lebih jiwa. kayak kayak Angan-angan. angan apa sesuatu yang muncul berulang akhirnya kayak angan gitu mungkin Pak. Saya kurang paham itu karena psikologi kalau udah apa angen imaji apa halusinasi itu kan ranah-ranah apa orang-orang psikologi kan. Kalau yang mak betunduk Ya blak gitu ya itu apa saya kan kurang paham maksudnya di ranah psikologinya termasuk dalam ranah apa gitu loh gitunya. Kalau di ranah spiritual juga nggak tahu ranah apa, wong saya juga bukan indigo, bukan yang ya. sekarang sedang banyak bicarakan nasihatnya atau petunjuknya karena sedang banyak bencana sekarang kan biasanya banyak yang kayak gitu. Nah, setelah mendapat gambar itu konfirmasi alam nyatanya, ini ternyata gambar sering saya lihat, yang sering saya lihat udah lama sekali. Terus kalau sudah ketemu ngapain? Ya itu tadi menanam. Jadi dari sini saya malah ke Bukit Candi, menanam kayak indang-indang ono Bukit Candi. Kalau itu kayak semacam suara. Dengeran. Senyang-senyang gitu, indang ono Bukit Candi. Saya ke sana. Jadi pohon beringin yang pertama saya tanam di Bukit Candi. Nah, itu kenapa menanam tadinya kan sudah sampai Bukit Candi, konfirmasi lagi. Terus iki ngopo? Terus tekan Bukit Candi itu apa? Ya saya termenung sebentar. Terus ada taren itu. Ini buka atau tutup nih? Suruh tutup dengan apa? Dengan pohon. Kalau dibuka khawatir rusak karena belum siap. Kayak menemukan satu punden. Punden itu Itu di bahasa punden. Indonesia. Candi kayak candi kayak petilasan yang dahulunya itu dipakai untuk semacam tempat berdoa mungkin. Nah, tapi kan mereka bentuknya macam-macam. Ada yang Punden. Jadi ceritanya begini, di Bukit Candi itu ada 7 puncak. Satu puntukan 7 puncak. Nah, saya dapat konfirmasi itu adalah Sabto Argo yang pertama. Jadi punden Sabto Argo yang pertama. Yang kedua di zaman para wali, nanti di Gunung Muria. Sabto Argo yang kedua itu di zaman Gunung Muria, di zaman para wali. Nah, itu di Bukit Candi ada punden berunda. Punden berunda itu petilasan leluhur zaman dulu lah. Malah katanya lebih tua dari zaman Hindu Buddha. Jadi peninggalan asli leluhur Nusantara sebelum kedatangan agama-agama besar dunia kayak Buddha, Hindu, dan belakangan Islam itu lebih tua. Dianggap bangunan asli untuk tempat suci leluhur Nusantara katanya. Itu kata orang-orang yang pernah cerita, orang-orang pintar yang pernah cerita. Ya, orang arkeologi. berdasarkan hasil temuan itu dianalisis ya. Ya. Itu Kira-kira usianya. punden berunda. Terus tentang sosok, saya tidak pernah melihat sosok yang mendhawuhi saya atau yang memberi perintah kepada saya. Nah, sementara kalau kerjasama dengan perhutani dan instansi terkait, terus pamong desa itu kan dalam perjalanannya seperti itu. Dalam perjalanannya kami dipercaya oleh
pihak-pihak instansi itu, karena mereka juga punya kepentingan yang kebetulan pas dengan yang sedang kami kerjakan di sini, menanam. Jadi bukan perintah, instansi-instansi itu tidak memerintah kami, dan kami bukan orang instansi. Iya. Ada kesamaan misi. Mungkin Bu Fatma cerita bagaimana mendapat kepercayaan, prosesnya lebih tahu Bu Fatma, karena di sini yang banyak berinteraksi sosial atau dengan orang lain itu Bu Fatma. Saya lebih di hutan. Lapangan. Ya lebih di Hutan. di belusuk di titik-titiknya penanaman itu. Bu Fatma yang fokus di sosial dan merawat di perawatan Bu Fatma. Karena biasanya yang membawa bibit tanaman kan saya, jadi otomatis kan ada beberapa yang tanya gitu, bibit beringin atau apapun tanaman itu. Makanya ketika saya bawa tanaman, bawa motor kan banyak, sampai belakang tuh penuh gitu kan. Ya kebanyakan orang-orang kan dari hutan keluar bawa apa yang di hutan. Sebaliknya saya masuk ke hutan membawa yang itu kan, tanaman-tanaman itu. Jadi wajar kalau dianggap agak waras, alas ditanduri. Pasti orang-orang gini. Alas kok ditanduri. Kadang ada bawa sapu, alas kok disapu gitu ya, seperti itulah. Tapi oke gitu kan. Ya itu kan cuma vitamin biar saya lebih kuat lagi. Lebih maju. Gitu. Seru sih. Kalau selama tinggal di sini melihat hewan-hewan apa aja? Nah, ini pasti banyak sekali nih cerita. Banyak. Kupu-kupu jenis-jenis Banyak. Kumbang, terus tutul. macan kumbang. Iya, macan kumbang. Kami berhadapan kurang lebih 15 menit ya Mas. Di itu loh gunung yang kelihatan. Gunung Nguncup. Itu Gunung Uncup namanya. Ya bukit sih sebetulnya, tapi orang desa nyebutnya gunung. Udah gunung ya. Itu rapet tanamannya. Rapet. Bener-bener hutan. Iya. Ya, disebut gunung karena tunggal, dan konon katanya itu puncaknya Gunung Lawu yang pertama meletus. Jadi letusan pertama Gunung Lawu puncaknya ke situ. Di situ. Gunung Lawu meletus. Ya mungkin zaman purba. Zaman purba. Purba. Zaman purba. Kalau ini yang bukit yang ini Gunung Kendil tuh isinya, makanya kenapa paling banyak guanya di situ dibanding yang lain. Ini jadi lebih dari 100 gua di situ. Isinya Gunung Lawu Isinya itu artinya muntah lahar. Entah laharnya. Muntah lahar belenduk di situ. Di Gunung Kendil. Makanya di situ banyak gua lava, jadi gua jejak lahar. Gua jejak lahar. Itu kenapa orang-orang desa itu mewarisi sebutan orang leluhur-leluhurnya itu bukit, sebetulnya kan disebut gunung. Terus itu ada pundukan kecil itu Gunung Limas. Yang dekat kandang Itu Idam. malah paling tinggi katanya itu ininya pasannya Gunung Lawu. Ini terus jadi Gunung Limas. Terus tutupnya ini jadi Gunung Uncup. Terus letusan berikutnya Jogolarangan, Bukit Candi menutup aliran Bengawan Solo. Sungai Bengawan Solo Purba. Bengawan Solo Purba kan tadinya muaranya ke selatan. Terus letusan Gunung Lawu ketutup itu. Terus udah nutup, garin deledeke isine Gunung Lawu udah ketutup karena kawahnya ke selatan. Aliran laharnya terus itu gelenduk di situ. Ke nabrak tutupan yang aliran Bengawan Solo Purba itu yang sudah ketutup letusan bukit-bukitnya itu, puncak-puncaknya. Nah, terus gelenduk kan kayak lilin, yang lelehan lilin atasnya lebih keras duluan toh, tapi dalamnya masih lunak. Itu dalamnya yang lunak bentuk gua-gua. Gua-gua ya ini. Meninggalkan jejak lahar berupa gua-gua. Makanya
Gunung Kendil paling banyak guanya karena itu dia bukit lahar. Bukit Lahar ya. Juga punya musang ya 3. Iya, Siapa aja namanya? Bu? Yubi, Ibob sama Tanjung. Oh, itu masih datang kemarin datang. Iya, tadi malam tak kasih nasi goreng habis. Ada fotonya ya. Ada videonya, ada Musang apa luwak? luwak. 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 Itu dia datang sendiri. Datang sendiri. Dari mulai kami di Gubukan bawah sampai kami pindah juga ngikuti. Awalnya di bawah. Awalnya di bawah. Terus kami pindah ke atas menemukan kami di sini ya udah. Ya udah di sini terus. Kalau di bawah kan kami punya tradisi memberi sesaji kepada mereka. Sesaji itu Jadi ngasih sajen. Apapun. Ngasih sajen. Biasanya yang kami makan. apapun yang kami makan. Jadi ketika kami dinner, makan malam itu mereka itu sudah Nunggu udah inguk di wira-wiri gubuk, gitu. inguk di gubuk, terus udah datang terus kami kasih. Kalau kelihatan 2 ya udah saya kasih piring 2. Jadi apa yang kami makan ya mereka harus Oh, makan. sajennya seperti Iya, itu. sajennya Karena itu bukan mendengar- sajen. Sesajen. Kalau mendengar kata sajen Itu kan kayak ada- bunga-bunga, bukan? Ada hal yang Mistis sedikit gitu ya. mistis dan itu harus dicari dan itu harus ada. Oh enggak. Pergeserannya. Ah. Sebenarnya kan sesaji. Orang Sesaji, datang. sajian, Sajian. Sajen. sajian yang jadi sajen. Aku dolan ning ngene kae anu apa jenenge? Ora pati mantep, oh sajene kurang. Ya seperti di sini kan mungkin sajennya kurang, cuman apa itu jajan-jajan pasar. Jadi udah tahu semua, udah tahu. Udah kelihatan sampai yup sini yup gitu, udah mendekat. Oh, Ya kadang biasanya kalau saya nyiapin itu udah di bawah deket kaki saya udah nungguin, udah bisa dilus juga. Pernah nggak sabaran dia Kan digigit kelamaan kan kelamaan kadang saya ngasih makan apa kan menyiapkan dicampur gitu sesajinya loh. itu. Terus mau tak taruh itu mungkin kelamaan ya Oh, gitu. jengkel. Tapi Gendang. tahu kadang suara saya agak marah itu nanti berikutnya sore itu diem aja dia kayak gitu sambil tolah-tolah gitu. Kadang I'm sorry saya kayak merasa bersalah gitu kan. Ya udah sini nak gitu. ada yang menarik dari pembicaraan yang tadi tentang Kalau- konfirmasi. Konfirmasi. Tapi sebelum itu saya pengen tahu sedikit tentang Pak Lintang dan Bu Fatma. Iya. Ketika mendapatkan kepercayaan dari alam ini kan tidak semua orang dan Iya. tidak semua orang juga bisa merasakan Iya. ketika entah itu imajinasi, entah itu sebuah khayalan, entah itu sebuah mimpi yang diterima oleh sosok manusia tersebut. Iya. Saya pengen tahu sedikit tentang Pak Lintang dan Bu Ratna ini. Bu Fatma. Bu Fatma, masa kecilnya seperti apa sih? Menjalani kehidupan sosial sehingga alam bisa mempercayai untuk membuat ini menjadi indah lagi. Oh gitu. Kalau dari saya dulu kata ibu saya, orang tua saya, dulu waktu saya masih bayi itu kan jatuh dari gendongan ibu. Masih bayi. Waktu saya masih bayi itu jatuh dari gendongan ibu. Jadi kalau orang Jawa itu kalau bayi sudah jatuh dari gendongan ibu itu berarti harus dibuang, dalam arti dikembalikan ke ibu bumi. Jatuh Jatuh. secara tidak sengaja apa? Kurang tahu, cuman jatuh waktu itu. Akhirnya dibikin sarap lah, kayak bener-bener kayak dibikin anyaman bambu terus kayak dibuang gitu loh Mas. Terus ditebus sama kakek nenek saya. Gitu diambil lah maksudnya, ditemukan. Itu sama kayak saya. Kalau saya ceritanya itu beda sama weton lahirnya sama ibu. Ya, lanjut. Gitu. Terus habis ditebus ya udah berarti seperti saya sudah dikembalikan ke ibu bumi. Jadi makanya saya saudara 4 ini satu saya aja yang senengannya kayak ya seperti ini gitu loh. Dan saya happy banget dengan kondisi seperti ini walaupun entah itu di hutan dan nggak hanya di hutan aja gitu loh. Jadi
selama saya kerja di Bali itu kan kenal dari orang-orang dari berbagai negara. Jadi sering mereka mengundang saya ke negaranya, entah ke Australia, ke Thailand, ke Inggris atau negara ya sendiri gitu loh. Itu karena Mungkin pengaruh waktu saya sudah dikembalikan itu. Jadi akhirnya ya diopeni sama alam ini gitu. Iya. Mungkin ada hubungannya atau gimana, karena kakak saya, adik saya ya seperti wajarnya orang lain, rumah tangga udah di rumah ngopeni anak, istri atau sebagainya kayak gitu. Kalau saya kan enggak, saya ya pokoknya maunya jalan terus gitu. Menemukan sesuatu yang baru, yang unik, yang aneh itu menyenangkan banget. Apalagi yang penuh tantangan itu kayak gitu. Banyak yang bilang di hutan ketemu macan ini apa gak wedi. Bagi saya kalau Tuhan sudah memberi saya hidup, siapapun gak akan bisa membuat saya mati, itu aja. Saya sama Mas Lintang ya Mas mau jatuh ke jurang itu kedalamannya 91 meter mungkin. Tapi saya yakin saya nggak akan di sini. Habis lihat di hutan sana. Itu hanya sebuah pohon pakis itu numpang badan saya. Jadi dia diselamatkan pohon pakis Bogor, jenisnya pakis Bogor yang biasa untuk media tanam itu loh. Ya Media itu. tanam anggrek itu. Itu aja. Dia udah menumpang di situ. Terus saya raih itu aja pakai tangan saya harus diarap. Diarap. Jadi satu-satunya pohon itu pohon pakis Bogor itu yang menyelamatkan. Jadi makanya dia hormat sekali Saya kalau di kalau hutan ada sama pohon pakis pakis Bogor. swastiastu, saya bilang bentuk penghormatan saya, entah itu pakis dimanapun gitu. Saya sangat hormat dengan pohon-pohon yang, makanya pohon, hewan apapun yang ada di hutan ini ya keluarga saya gitu. Walaupun saya sendirian, ditinggal Mas Lintang ya Mas, hampir Pernah 3 minggu sendirian di saya sini. tinggal sendiri di hutan. Oh, berikut dengan luak-luaknya tadi. Iya itu bagi saya ya itu keluarga menjadi saya keluarga ya. Menjadi teman Iya. 3 minggu sendirian di bawah Di situ. bawah di Sendang Nanti kita sana. lihat. Di Sendang belum ada, jadi saya tinggalnya di Gubukan Bawah. Pernah ditawari Pak RT untuk Ya warga untuk juga di desa saja. enggak, saya tetap milih hutan. Karena sendirian untuk suruh bermalam di desa saja. Tapi saya memilih hutan. Dia milih di hutan ya sudah. Iya. Kalau Pak Lintang sendiri Dari masa kecil kecil sampai mendapat hal kepercayaan yang Kalau masa kecil saya berdasarkan ini aja ya, bukan kalau berdasarkan ingatan saya itu hanya saya mengkonfirmasi saja, tapi berdasarkan cerita keluarga dan saudara-saudara, karena masih balita kadang memorinya saya kurang, tapi saya iya karena saya dipandang canakal, gelidik usil gitu. Usil. Pernah jatuh dari bak air tinggi, giginya rompol. Terus pernah jatuh dari masjid yang sedang direnovasi. Itu kira-kira 50 meter patah tulang sini. Patah tulang kan beda. Patah tulang. Terus masih nakal, saya juga sakit-sakitan ternyata. Iya, sering panas tinggi. Karena mungkin habit saya sih ya, kelakuan saya sering hujan-hujanan. Sering hujan-hujanan, main di lapangan, gitu malah pas bledek, tahu bledek? ya Petir, hujan petir itu malah saya senang sekali. Saya senang sekali kalau ada hujan petir, ngajak teman-temannya itu untuk glogoi gasir, tahu gasir? Kayak jangkrik tapi gede yang biasa di tanah. Nyembur itu loh. Ada lubang gasirnya, biasanya disembur ada tembusannya. Nah, kalau nyemburnya keras, itu mencolot dari lubang itu si gangsirnya itu. Nah, itu pas hujan-hujan kan kami tidak harus glogoi pakai air. Karena udah hujan. Nah, tinggal cari aja untuk gasirnya di mana, buka,
terus disembur nanti tembus, ada jalan tembusnya. Mereka selalu punya jalan tembus, kebanyakan punya jalan tembus. Memang pernah ada yang nggak tembus karena mungkin saking jauhnya, sementara tiupan kita kurang kuat jadi nggak tembus, tapi kebanyakan tembus. Biasanya segini tembusnya, sini lubang rumah pintu utamanya, sini butulannya atau jalan tembusnya. Nah, itu saya sering hujan-hujanan dan sering main di sungai karena masa kecil saya itu kan di Lembah Serayu dan di sana kan bergunung-gunung, ada pegunungan Serayu. Saya sering main ke sana, ke pegunungan Serayu. Itu sudah SD lah. Serayu ini itu Banyumas atau mana? Banjarnegara. Kali Serayu. Di Banjarnegara, di pegunungan Serayu Selatan. Main ke sungai-sungai sampai ujung sungainya. Saat itu dalam rangka nyeser saya sama anak-anak kampung. Saya yang memprovokasi nakalnya anak kampung itu untuk nyeser. Tadinya kan nyeser di kalen-kalen perkotaan itu, kalen-kalen di kota itu loh, nyeser ada citul itu loh. Jar gondok. Dilalah kegiatan nakal kami itu dapat support dari mbah saya. Mbah saya kebetulan warungan dan dia bikin rempeyek citul dan laku. Oh ya semakin oke aja kami untuk nakal. Pernah kecelakaan, jadi di kalenan karena lihat banyak ikan saya langsung jur gitu nyikut. Dilala ada beling sini. Beling itu pecahan kaca di kalen itu, di kota itu. Ular sini perih terus pulang. Ya mbak saya yang saya sambatnya seringnya sama mbak saya, sama bapak ibu kadang-kala malah dimarahin karena kenakalannya. Ya seperti itu, dan tiap panas sakit saya seringkali dikasih obat-obat kimia dan terutama harus menghabiskan antibiotik gitu. Nah, efeknya ya sekarang ini gigi rompol semua kan bukan karena kebanyakan ngerokok guys. Saya kira karena kebanyakan antibiotik gitu di masa kecilnya. Nah, masalahnya itu saya sering punya gambar yang berulang ketika panas tinggi. Termasuk bayangan-bayangan yang paling Belum ada. sampai segitu, saya belum berpikir ke situ. Pernah suatu ketika panas tinggi itu saya lihat ada bayangan perahu kapal, dia berlayar sendirian, tapi bukan perahu layar, sendirian di samudera yang sangat luas. Terus habis itu dia hilang, zup, di samudera itu, samudera yang sangat luas itu hilang. Terus tiba-tiba saya ikut dengan dia, ada pusaran terus ke dalam, terus pertamanya permukaannya itu ada benda-benda halus, kemudian benda-benda kasar, saya campur televisi, campur kulkas, campur meja, kursi dan sebagainya, mobil lebih keras lagi. Terus berikutnya kayak apa ya, kayak mungkin kalau di film-film kayak arwah-arwah gitu loh, pengen narik-narik gitu, kan saya ikut pusaran tuh. Itu kayaknya hampa di tengah pusarannya itu hampa, dan saya nggak sampai dasar pusaran itu, belum pernah sampai dasar pusaran itu. Nah, terus habis itu tiba-tiba jedul, sadar. Begitu sadar, di dekat saya kalau nggak ada ibu ya ada mbah. Melindur biasanya ya, mengigau. Wah. Katanya mengigau, katanya mengigau. Kayak tindian juga. Katanya mengigau. Dan setiap kali saya panas tinggi, kebanyakan gambarnya itu. Perahu hilang, besar kayak masuk dalam pusaran sumur tanpa dasar gitu. Endingnya ngelindur, endingnya jedul gitu aja, kayak terlempar dari dasar pusaran itu, tapi belum dasar, kayak terlempar dari bawah sana, terlempar terus bangun.
katanya ngigau, kata yang pasti sudah ada yang Nunggu. dampingi saya. Kalau enggak ibu ya Mbah Putri. Perjalanan Pak Rahmat. Mak Kili-kili. Perjalanan ini tentang apa ya? Sampai mendapat sebuah kepercayaan itu. Kalau itu mungkin lebih tepat konfirmasi kepada yang memberi kepercayaan, bukan kepada saya. Kan kami yang diberi kepercayaan. Kalau untuk konfirmasinya mungkin yang memberi kepercayaan, tetapi kalau saya boleh menduga atau boleh menduga-duga ya, mungkin karena yang kami lakukan adalah tindakan nyata gitu. Nyata. Maksudnya ada bukti, ya bukti kami menanam tanaman kami di sini saja. Dan di perjalanannya ada pertemuan tugas yang sama, misalkan perhutani kan sedang ada tugas menanam juga. Nah, nanti dikerjasamakan, maksudnya dipertemukan itu. Kami juga tidak pernah men-setting orang. Kami tidak pernah men-setting orang untuk ini. Setiap yang bertemu di sini kami percaya itu panggilan alam. Jadi alam sini yang memanggil. Jenengan datang ke sini, ini mungkin juga panggilan alam gitu loh. Cuman tugasnya beda-beda memang. Tugasnya beda-beda. Nah, kalau perhutani kan jelas dia tugas negara ya. Instansi kenegaraan. Dia jelas yang menugasi sosoknya jelas, misalkan Pak Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup atau KLHK itu, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kan jelas sosoknya. Mungkin yang menugaskan Pak Menterinya ini juga sosoknya jelas, Pak Presiden misalkan kan jelas sosoknya. Kalau yang gini, kalau tugas kami sosoknya saya sendiri juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Itu jawabannya ada di falsafah Jawa kali. Bab apa gitu. Iya. Atau di falsafah Ada yang orang yang bilang, oh ya baguslah kalau ketugasan Gusti gitu. Ya kadang kan pernah dengar ada turunan apa gitu, kanjeng apa gitu. Ya Gusti Atau sendiri. bisikan. Ya kalau maaf ya, menyinggung masalah kepercayaan saya kurang kurang mumpuni lah, bukan wilayah saya. Tapi kalau hanya bisa saya lontarkan pertanyaan kalau tentang sosok ya, coba siapa yang pernah lihat sosoknya Gusti Allah gitu. Iya. Enggak ada yang Siapa yang pernah lihat sosoknya Gusti Allah? Bahkan sekelas Nabi, apakah pernah lihat sosoknya Gusti Allah? Kan di sebalik tabir katanya. Iya kan? Nah makanya kalau yang dipertanyakan adalah sosok, terus terang saya juga belum pernah lihat sosok yang memerintahkan saya untuk menanam atau kretekeng ngati gitu aja bahasa gampangnya ya. Mungkin panggilan. Panggilan jiwa saya kok menanam, ya sudah. Untuk satu etape mungkin saatnya memang menanam. Nanti ada tugas lain kan nggak tahu juga. Karena ini bukan profesi. Iya, itu soalnya. Ini bukan profesi. Tugas yang bukan profesi. Kalau Pak Perhutani kan tugas tapi juga profesi. Dia bergaji. dia ada gajian dari itu, ada bayar gitu. Iya. Karena sangat menarik perjalanan Pak Lintang dan Bu Fatma, dan itu kan tidak semua orang mampu melakukan dan memilih jalan itu.
Kalau akhirnya tidak mau gitu. Nah, kalau tidak dari dalam itu sendiri, kan perjalanan itu sampai sekarang itu kan banyak hal yang kadang berbalik belakang dengan pikiran dan logika kita. Harusnya kita hidup nyata, tapi kita memilih untuk ini, dan malahan kita terpilih. terpilih akhirnya mengiyakan mau. Iya, dan itu kan tidak semua orang bisa mendapatkan pemikiran yang seperti itu untuk sebuah pemilihan itu. Tadinya saya juga setelah dapat petunjuk dari Gunung Watu Karu, saya meditasi di sana ditemenin sama 2 saudara saya, Pak Darmadi sama Pak Cone itu. Pak, saya udah waktunya pulang ke tanah Jawa, tapi saya belum tahu apa itu tugasnya. Nah, terus akhirnya saya pikir pementasan calon arang. Kebetulan saya kan penari gitu kan, karena kisah sejarahnya Nyai Dirah itu aslinya dari Jawa. Calon arang, tarian calon arang itu kan dari Jawa aslinya, cuman dilestarikan di Pulau Bali. Nah, saya pikir tugas saya itu mengembalikan sejarah itu lagi gitu kan. Terus waktu itu saya disanggar sama teman-teman udah siap semua gitu, terus sama Ratu Bagus guru saya, tapi kalau bisa ini jangan sampai bulan 3, karena bulan 3 ini udah ditutup semua, padahal saya nggak tahu bakalan ada lockdown kan gitu lah. Terus menariknya lagi gitu kan, bos-bos saya dari mancanegara itu ngundang saya ke negaranya itu. Terus akhirnya kayaknya keliling lagi menyenangkan ya, selain liburan juga dapat dolar. Akhirnya saya memperpanjang paspor saya itu dari tahun 2000 sampai 2025. Nah, isi paspor itu lucu Mas, jadi isinya itu tentang tanaman, tentang gunung. Terakhir itu sosok siapa Mas, kayak Yudhistira ya, wayang itu gitu sampai 2025 gitu kan. Jadi Maksudnya apa? di Maksudnya lembar paspornya Lembar Bu Fatma paspor yang itu. terakhir itu gambarnya sosok wayang Yudhistira. Itu 2025. 25 Habis paspornya. habis paspornya. Saya perpanjang 5 tahun karena saya kan mau keliling lagi itu. Nah, ternyata setelah saya mau berangkat, pertama kali pemberangkatan saya di Singapura itu cuma 3 minggu. Terus tanggal 21 April saya mau ke Hawaii 10 hari. Tapi ternyata bandara Singapura udah lockdown duluan. Akhirnya ngikut. Coba kalau Saya calling udah Saya- ikut saya sini. aja di hutan. lah ternyata setelah sampai sini Maret ya, Iya, Maret 2020 dia nyusul ke hutan. Bu Jadi Fatma nyusul ke hutan. ternyata kalau nggak di lockdown itu saya tetap akan Udah ke keliling terus luar negeri udah. sana. Berarti berkaitan dengan calon arang tadi ya, harus pulang dulu ini. Iya Lockdown gitu. pandemi ini loh. Lockdown pandemi pertama Corona itu. ini. Corona itu. Kalau nggak karena lockdown saya mungkin ya nggak kayak gini juga, nggak peduli dengan alam Nusantara juga gitu. Soal Ratu Bagus yang bercerita mengatakan bahwa 3 bulan lagi udah Iya tutup. dia sudah Nah, tahu dia udah kayak ora iso nek kowe telung sasi meneh. 3 bulan lagi kalau harus diadakan pementasan itu di Kediri, sudah minta Itu izin juga. sama sebetulnya 2013, tapi kan saya belum konfirmasi gambar apa, wong cuman gambar gunung. Oh, Iya. Saya milih project kan, kerja sing ono duwike jelas gitu kan. Nah, ternyata Terus saya malah lari ke Bali itu, ke Bali juga gara project itu di perhiasan saat itu. Terus pulang, isih dijawil konco-konco untuk ikut project, ya sudah ikut project. Sampai gambar itu datang lagi, iki opo jane kok datang meneh. setelah berkali-kali Setelah untuk berlalu pergi karena saya abaikan dengan bekerja. Saya coba lupakan untuk ikut biar tidak datang-datang lagi. untuk pertemuan Dengan kesibukan lah ya, dengan kesibukan. untuk pertemuan Pak Lintang sama Bu Fatma sendiri itu di universitasnya apa di bertemunya sudah dalam keadaan saling diingatkan untuk alam. Di sekolah tinggi 1950 mdpl.
Pertemuannya Jadi di Bancolono di Semoro Sewu. Iya. pertemuan pertama. Pertamanya di situ. Itu 2 tahun sebelumnya. 2 tahun Terus sebelum ya, cocok ya udah dek, ayo dapat restu keluarga kita saling dapat restu ya sudah. jalanin. Tapi posisi dia kan masih bekerja. Saya ya itu mau diajak keliling lagi itu. Kalau saya kan kerjanya bebas karena Kerja. banyak teman, banyak yang jawil saat itu. Saya nggak khawatir gitu. Tapi sekarang sudah 2 tahun, hampir 2 tahun ini memang saya dianggap hilang dari kawan-kawan. Karena fokus di menanam ini. Karena setiap pilihan punya Ya risiko. kalau tendensi pribadi ya biar gambar itu nggak ganggu lagi. Ya. Gambar yang ternyata tugas. Oh, Gambar yang ternyata setelah lihat gambarnya ada tugasnya. Ambil sendiri. Tugasnya ini malah ketambahan sampai 2025 loh. Sesuai paspor saya. Apa hubungannya dengan paspor Iya ini? dengan ya gambar itu. wayang. Bisa jadi itu Ya, kayak gambarnya Yudhistira atau Yudhistira, Puntadewa itu loh. Puntadewa. Jadi pembarepe Pandowo. bisa jadi kayak bocoran tuntunan. Kurang tahu. Jadi Dan Tidak semua paspor juga kan. iya itu saya berlambangkan. makanya dan baru pertama itu saya ketika di sini tadinya kan kami di gubukan di Sendang, di dekat Sendang. Itu ada gubukan petilasan orang yang pernah bertapa di situ. Cuman kami rapetin untuk bisa dihuni lah. Dihuni di hutan. Nah, kami di situ kan banyak ketemu orang-orang ritual karena Sendang itu untuk orang-orang lelaku, banyak orang yang datang ke situ. Nah, dari orang-orang ritual itu kok banyak yang menyebutkan tahun 2025. 25. Ada sesuatu dengan tahun 2025 lah. 2000. Meskipun ceritanya beda-beda tiap kelompok. 2025. Terus ini kemarin ada yang datang lagi habis ritual di Sendang terus di sini. Nanti mulai persiapan ya 2024. Nggak ada apa. Iya. Ini ada geger di masalah kekeratonan gitu. Terus nanti 2025-nya ya semoga sudah siap gitu. Kan biasanya katanya kalau sebelum ada tatanan baru kan ada goro-goro dulu. Nah, sebelum ada tatanan kan ada rusak-rusakan dulu baru ditata ulang gitu. Itu biasanya yang saya amati sih. Kadang rusak-rusakannya ya dibikin Provokasi. contohnya ono pasar Kobong engko 3 dina wis ono project untuk penataan pasar baru gitu. Itu udah umum. Musir halus. Ada pertanda-pertanda yang datang. Iya, kayaknya seperti itu. Heeh. Apa 2025 dengan paspornya juga. Tapi di jalan sunyi hanya orang tertentu yang dia Dan bertemu. Iya. orang itu kita tidak tahu dia. Nah itu. Ada kalanya kami nggak saling berkenalan loh sama orang-orang yang cerita kayak gitu. Enggak. Ada yang cerita, ini nengku tekan tahun selawe, itu diinteri, dipilih orang-orangnya. Jadi pindah gabah diinteri gitu. Ditampi seperti gabah ditampi untuk dipilih ini yang bagus gitu. Sampai tahun 2025 nanti. Ada yang cerita gitu dan saya nggak tahu namanya siapa. Habis itu mungkin dia hanya menyampaikan apa yang harus disampaikan dan dia nggak perlu kondang gitu. Ya, Nggak perlu dikenal orang juga mungkin. Pokoknya dapat isyarat apa dia sampaikan. Cuman kalau dilihat dari paspor saya dari tahun 2020 sampai 2025 itu dari awal halaman ya Mas, itu gunung, tanaman, ya pokoknya tentang alam, danau, kayak pokoknya tentang itu. Nah terakhir tuh latar paspor. iya tiap lembar tuh ada gambarnya, Kan ada anehnya di kayak situ. cetak air itu loh Cetak. yang transparan Iya, gitu loh. itu. Itu sampai 2025 baru ada sosok wayang apa itu Yudhistira. Oh ya, Mas? selamat kembali Gula-gula ini di pusokonya. ceklek. Oh, Dan kae. itu
saya pikir tidak semua paspor Iya. yang ada latar. Bener-bener saya juga baru dapat itu loh, tumben mas aku pasporku ngene ono gambar yang ini dulu nggak ada gambar-gambar itu. Atau mungkin kembali kepada gambar saya Gunung Lawu. Semua Pokoknya tergantung gunung, danau, pohon. sudut pandang. Sudut pandang terhadap si person yang pemilik paspor itu. Mungkin persepsi Bu Padma karena lakunya pas, dia menceritakan kayak gitu. Mungkin pemegang paspor yang lain yang sama persepsinya lain lagi tentang penafsiran hidup dia, untuk konfirmasi perjalanan hidup dia kan gitu. Tergantung sudut pandang yang di dalam diri kita dan di lingkungannya. Kayak saya dapat konfirmasi kan Gunung Lawu dari selatan itu baru 2020, dan itu kan ada kaitannya juga yang berkecamuk di dalam diri saya juga. Penafsiran konfirmasi kan menjumbuhkan atau mengeterapkan atau ngepaskan yang di dalam dan yang kenyataan di luar. Tapi dilalah kenyataan di luar sini, meskipun ada aja orang-orang yang iseng gitu, tapi kami masih berlanjut. Ya berarti saya anggap oh ya ini sudah benar tugasnya di lereng selatan sini. Nanti bisa dievaluasi lagi ketika loh ternyata belum tuntas 100 kok sudah tidak di sini. Itu saya mempertanyakan diri saya sendiri. Berarti mungkin tugas yang saya lakukan keliru atau bukan di sini. Tapi apa salahnya menanamkan? Nggak ada salahnya menanam. Cuman pasnya itu loh. Tepatnya itu mungkin bukan di sini. Kalau misalkan belum 100 kok saya sudah harus keluar dari sini. Awalnya awalnya ya dianggap gendeng, alas kok ditanduri. Yang lain masuk hutan terus keluar hutan bawa sesuatu dari hutan, kita malah bawa sesuatu dari luar untuk ditaruh di hutan. Ya itu tadi terbalik, kayak bandulan terbalik. Sempat Bu Padma malah dianggap gendeng. Karena kan yang bawa-bawa tanaman dari luar ke mari kan Bu Padma. Banyak saya. Jumbo. Nah tadi lanjutnya itu tentang keindahan. Kalau tadi saya mendengarkan ada satu keindahan yang datang itu yaitu 3 luak. Selain itu apa lagi? Biasanya kalau ibu duduk di sini tuh jalak watu. Yang kasih bunyi apa itu? Iya, cerit. Ya. Hitam jalannya. Hitam tapi kalau kena cahaya kebiru-biruan, biru-biru. Bagus. Biasanya kalau saya di sini dia pasti sekitaran sini aja. Jalak watu. Kalau Menurut spiritualis yang pernah kemari ke Sendang itu, kalau ada jalak watunya ya berarti di bawah situ ada yang bertapa, di bawah seputar jalak yang Dia menemani pertapa ya. Ya, Iya. karena mitosnya jalak watu itu penjelmaan dari salah satu pengawal setianya Prabu Brawijaya terakhir. Katanya. Brawijaya Tahu Pamungkas. juga. Ada jalak lawu atau jalak gading itu yang cocoknya gading, atau jalak watu. Jalak watu. Yang satu jadi jalak lawu, yang satu jadi jalak watu. Jalak Lawu. Ada 2 pengawal setia ya. Kalau tutul ya ini pas ibu mau nyapu ini apa jalanan ini di sini, terus tutul remaja itu usia remaja itu di situ Macan mainan tutul. plastik gitu. Macan tutul. Macan tutul anak remaja
berapa? Dua. 2. Iya, Berarti ibunya pasti di belakangnya ya. mungkin. Nggak jauh lah ya. Nah, karena Pak Lintangnya masih pulang ke Jogja kan sendirian. Itu padahal jam 9 pagi pas 1 suro. Nah, terus akhirnya saya ngubungin warga untuk, kan biasanya kalau 1 suro banyak yang mengarah ke sini mau ke Sendang. Jangan diarahkan karena masih jam segini masih masih ada tutul gitu. Oh ya Bu, jadi nggak diarahkan ke sini. Tapi karena saya juga sendiri, Pak Lintangnya masih pulang, saya bilang gini, ya wes Mbah kono ana bature, aku tanggung turun. Sana berdua. Sebenarnya ya nggak apa-apa, cuman ke situ kan situ 2, nggak tahu yang mbok di mana, orang masih usia remaja kan. Itu dulu waktu Ramadan masih Segede kucing. bayi, sekucing-kucing, segede kucing, seindukan kucing itu. Masih main di sini. Kami sempat buka tenda Buka di sini. tenda di sini. Tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa, tapi kan di belakang dia ada mboknya, ada induknya. Mboknya ya segini lah. Kalau masih sekucing-kucing kan masih diangon sama Ada fotonya saya, nanti bisa saya kirim. Sempat ke foto sih di situ pojok situ. Tutul ya. Betul nggih. Itu belum yang kumbang. Wah, sumbang hitam. Keren banget itu, legam. Mbak. Keren. mencolotnya Kagum. keren. Itu kalau pertemuan katanya kita nggak boleh membelakangi ya. Membelakangi, benar. Jadi harus adep-adepan. Mundur Adep-adepan alon-alon dia dulu. maju ya. Iya. Ya pernah kami ketemu Macan Kumbang di Gunung Uncup. Ya itu Gunung Uncup. Ya dia di atas dahan. Saat itu maghrib. Terus Matanya kuning bagus. ada mata 2 cemlorot itu. Terus tak lihat, wah ada siluetnya hitam gitu. Meskipun maghrib tapi kan masih senyang-senyang. Langitnya masih ada Sisa cahaya. macan. Saya sama Bu Fatma, Dek, jangan ojo minger ki, jangan membelakangi. Nah, nanti malah dikira mangsa. Terus ditatap aja matanya. Jadi dia kayak menghipnotis calon mangsanya kan. Bagus banget. Ya kuat apa enggak nih? Kalau si macannya enggak kuat, dia yang minggir. Dia minggir. Nah, sekitar 15 menit lah, terus dia minger duluan, terus mencolot, Mencolot tuh wow, melompat. keren. Lompatannya ternyata Sak pencolotan ke kaki. dari dia ke kami, kalau arahnya kemari Sampai. itu sama, sampai loncatnya jauh. Di pohon. dahan. Heeh, Ya. dari dahan. Jadi sak pencolotan tok sebetulnya. Tinggal 1 lompatan Udah langsung Kena diterkam. pohon yang lain. langsung kena kalau ke kami, kalau kami mangsanya. Wah, anteng-antengan kayak gitu terus ya. Ya, dari sini ke kamera situ lebih jauh lagi. Ya, Ada ada meneh. ada batang ini loh, pohon rumput kadiol itu. Nah, segitu kami bertatapannya. Tatapannya Ternyata ketika dia melompat ke lebih jauh lagi. arah yang berbeda, lebih jauh dari ini. Lompatnya. Lompatnya itu loh. Kalau itu mangsa sudah diterkam. Iya, jadi Itu sangat dekat sekali berarti. lebih jauh dari lutung. Di sini kan juga ada lutung. Banyak betul. Lutung itu primata, bukan kera tapi ya, Primata. jenis primata. Itu lompatannya juga nggak sejauh macan kumbang. Yang tadi yang kami ketemu kan macan kumbang yang hitam itu. Masih ada ya. Masih Banyak. masih banyak. Suara-suara. Kalau suara-suara Suara banyak sih. Suara kidang. kita itu Kidang katanya yang paling banyak. Iya, kencang banget ya. kencang. Kayak orang jerit. Iya benar. Itu kidang. Terus kami juga Tadi sering ketemu tapi di kandang. Kalau kandang itu peliharaan. Oh iya itu udah dipelihara itu. Kandang kidang bangor ini sering apa? Bangor ki apa? Teriak gitu. Teriak. auman kumbang. Iya. Ya kami kapan Mas Anwar Kadang kami mengamati kidang ketika diburu macan. Itu biasanya suaranya siksak. Di sana terus. Jadi kak Terus habis itu terus Oh kayak anu ya, memecah ya. jadi kayak pindah Ngasih kode. siksak sambil kasih kode kawan-kawannya mungkin. Terus, kalau udah sampai wis kecekek wis udah kena serak sama itu predatornya. Saya sekali ketemu kijang di laut. Innova. Di laut. Di laut. Iya, waktu naik laut turun Ceto. Ya, sama. Iya, loh, sabar.
itu aduh menarik perjalanan yang paling menarik. Kalau saya sih pengennya saya pelihara mereka. Iya, Mas. Ya ini udah pelihara tanpa kerangkeng kan bagus. Green Viper. Green Viper ketemu Iya, juga ya. iya. Ketemu ada. Kalau yang ular besar juga Belum. belum, malah yang kecil-kecil Iya, berbahaya. tapi lebih berbahaya itu daripada Itu tutul pingsan. Telat bubar. Di sini vipernya ada dua, yang hijau sama yang coklat. Viper pohon. Viper pohon yang coklat sama yang hijau. makanya kalau masuk hutan apalagi yang masih rumput itu harus pakai caping atau topi karena kebanyakan mereka kan di atas ranting-ranting Kalau nunggu jatuh. burung-burung itu loh. Burung-burung kecil. Iya. Makanan. Kalau kita naik laut dituntun sama Jalak, burung. jalak. Saya lupa entah itu jala entah apa. Tapi dituntun sampai ke puncak. Saya Ya. pernah naik. Jala Dan apa itu? Yang Itu hitam jalak itu. lawu. Jalak Jala lawu. lawu. Yang cucuknya gading, paruhnya kekuningan. Lupa saya. Itu jalak lawu biasanya. Populer dia. Sering nemenin. Jadi kalau kita naik daki dia pasti ngikutin di depan. Iya. Mm-mm. Kasih petunjuk. Penunjuk arah. Ya, Iya. itu anu, bayaran. Tugas, dia bertugas juga. Tugasnya nganter. Kalau cahaya-cahaya gitu pernah ngalamin perubahan warna misalnya kalau pas sunset di kota atau ngeliat kan warnanya gimana? Kalau di sini apa ada sesuatu yang lebih menarik beda gitu apa Pak? Pernah dari Bukit Candi itu. Dari Bukit Candi. Sangat merah sekali di Lembah Merapi. Terus angin yang muter-muter. Jadi dari Bukit Ada Candi videonya melihat ke saya. Merapi, daerah Jogja, Magelang, Solo, Boyolali, Solo Raya itu merah. Nah terus itu fenomena alam biasa. Kalau yang menurut kami nggak biasa itu ada cahaya elips. Saat itu lockdown di Lockdown Bukit pertama. Candi di lerengnya itu ada cahaya elips. Mm-mm. Cuman bias cahayanya kalau itu sorotan itu nggak ada. Kalau sorotan dari langit bias cahayanya nggak ada. Dari bawahnya ke atas itu nggak ada. Nggak gitu ya? ada. Itu cahayanya berarti di atas ya. Itu menurut persepsi saya mungkin ada sesuatu yang nyenteri, Dari atas ke bawah. kasih sokle ke bawah terus itu jatuh bayangannya di situ, bayangan cahayanya. Tapi ini nggak ada. Dan itu lockdown. Lockdown pertama Saya kira kan itu ketat. sorot dari lampu pemecah kabut kalau pasar malam itu. Tapi nggak mungkin karena lockdown. Kalau dari Cemoro Kandang ada keramaian atau Cemoro Sewu nyorot itu forbidden saat itu karena awal pandemi lockdown. Dilarang ada keramaian kan. Nah, itu biasanya nggak ada tapi ada elips berbentuk cahaya. Itu 2 kali. Pertama di Gunung Candi, di Bukit Candi. Yang kedua di Gunung Uncup. Dan kami lihatnya dari Cemoro Jati itu, di Gunung Kendil. Itu ada pucuk cemara yang kayak pemancar dari situ. Dan itu nggak hanya 2 orang yang lihat. 3 orang, yang pertama 3 orang, terus yang berikutnya itu 5 orang. Kalau itu halu, Ada temannya. apa mungkin halu berjamaah gitu, halusinasi berjamaah gitu. Udah canggih banget kalau sudah saya bikin halusinasi berjamaah. Itu elips dia. Saya kebetulan kemarin ke Jogja sempat ketemu sama seorang seniman yang pernah mengangkat tema tentang alien dan UFO. Itu menurut dia itu bukan bias cahaya, memang itu benda solid, tapi memang benda solid yang bercahaya. Jadi katakanlah misalkan ini piring atau lepek gitu, ini lepek yang bercahaya gitu. Bukan dia ada cahaya membentuk kayak piring, bukan, tapi ininya sudah bercahaya. Bendanya itu benda solid yang bercahaya kata dia. Dia memang menggeluti tentang UFO dan alien.
kalau tapi kan dia cuma dengar dari cerita saya. Kalau konfirmasi dengar dari cerita saya katanya yaitu salah satu UFO, salah satu unidentified flying object, memang ada yang seperti itu kata dia. Tapi dianya sendiri jarang sekali mengalami penyaksian langsung. Jadi lebih banyak wacana. Ada kesaksian di mana dia browsing, kesaksian di Amerika, kesaksian di Afrika. Nah, dia jadi mengetahui banyak-banyak wacana tentang itu. Cuman beberapa kali dia mengalami kesaksian tapi bukan yang seperti itu. Terus kesaksian kami di sini selain 2 benda solid itu, saat itu tahun 2020 bulan Syawal, tanggal 3 Syawal, ada rembulan sabit rendah sekali di atas Bukit Candi. Bukit Candi 1. Kalau di peta itu puncak 2065. Itu rendahlah sekitar dari puncak bukitnya ke atas ke langitnya itu 100 meteran. Bulan sabit tapi besar sekali. Besar. Nah, saya kira kan wajar. Tanggal 3 Syawal itu kan awal bulan. Bulannya berbentuk sabit kan wajar. Ya. Tapi itu besar sekali karena mungkin kan saya nggak ngecek karena mungkin kedekatan bumi dan rembulan sedang Sedang dekat. di garis orbit yang pendek gitu. Tapi Nah, aneh. Tapi setelah kami amati kok ada cahaya 2 dari ujung ujungnya itu. tanduk sabitnya itu Kesorotnya ke kayak kami. senter gitu. Ke Ya, tenda itu kami. bisa tembus pohon-pohon daun. Arahnya ke tenda kami. Ke tenda Arahnya lap, kami lap, lap, lap. tinggal itu. Terus nyorot putih kebiruan. Kami sama-sama menyaksikan. Dan itu lama. Kalau rembulan dia kan mesti bergeser ke barat. Iya. Ya, Awal di bulan kan situ dia terus. masih geser ke barat. Itu kami dari bar maghrib, bakdo maghrib itu setelah maghrib sampai jam 9 nanti. Masih Tetap di di situ. situ. Cahayanya nyorotnya ke kami. ke Akhirnya tenda, kami ke bosan ya sudah kami udah, masuk gak ngurus masuk itu. tenda wis lah yuk, tinggal dulu. Kita nggak tahu itu apa. Nggak tahu apa. Cuman sempat masih cahaya. Cahaya itu. Biru putih kebiruan lebih Putih biru. kebiruan. Terus ada lagi Itu jam 10 masih pagi. di Lembah Nguncup sana, Lembah Bukit. Jam 10 Pagi. pagi jelang siang ya kayak gini lah. Kan langit udah kelihatan gitu. Iya. Ada satu titik putih Ya, di langit. aja. Padahal matahari sudah tinggi kan. Saya kira bintang tapi dia nggak berpendar. Itu Syawal juga. Syawal tahun 2021. Syawal berikutnya. Sekitar tanggal 5. Saya kira mungkin itu lampion. Jadi hari raya Muslim sekarang kan Idul Fitri itu kan kadang lepas lampion juga. Nah, lepas lampion mungkin itu sisa lampion hari raya, tapi dia kok anteng di situ nggak kena angin gitu, anteng stabil di langit itu. Terus kami ngobrol apa dek kira-kira, Apa ada piaraannya alien gitu kan. apa kayak alien apa sisa lampion atau Karena pindah-pindah. apa layangan atau apa lampion balon itu kok nggak pindah-pindah posisinya. Barusan kami tinggal ngobrol kami lihat lagi. Udah ada yang kecil di Lebih kecil sampingnya. kayak skocinya itu keluar dari titik Jadi itu. ibarat kayak Iya, itu jalan. kapal induk ngelepasin skoci gitu. Itu kelihatan banget gitu. Yang kecil ini. Yang kecil tuh jalan. Tapi yang besar Jalan tapi nggak kemana-mana, cuman Di menjauh dari satu titik yang besar itu terus dekat lagi, jauh lagi, dekat lagi gitu. Kayak muterin. iya. Yang jalan tuh yang kecil dia di Fenomena. sampai jadi kami tuh nggak tahu apa itu. Itu nggak tahu apa. Mungkin halu berjamaah atau Yang di sini sampai 5 orang yang Mbak Su, Pak Su. yang kan ada 2 yang posisi yang semua melayang sebetulnya. Karena yang di lereng Bukit Candi sama lereng Gunung Nguncup yang cahaya elips itu juga kayaknya ya gini lah melayang karena berkabut kan.
kabut melayang di atas kabut ini. Cuman kabutnya kabut rendah, jadi dari puncak Gunung Kendil itu kan kami di sana campnya itu masih kelihatan gitu. Itu semua kejadian waktu lockdown ya mas? Lockdown. Tapi setelah ini udah Semuanya jarang. ketika lockdown. Semua ketika lockdown. Saya pernah berspekulasi sama Dek Padma ini, apa ini uji coba militer katakanlah. Tapi apakah militer kita sudah punya kemampuan kayak gitu? Pernah ada angkatan udara datang ke sini, Iya. ditanyain Sohidi. tentang itu, Enggak, belum ada. kayaknya belum punya kalau Belum punya. teknologi tentara secanggih itu untuk tentara kita loh. Atau mungkin dia nggak mau cerita karena top secret, nggak tahu saya. Kalau halu enggak mungkin. Khayalan ya enggak mungkin. Khayalan itu akan hilang ketika mata berkedip, dan untuk menghayal lagi tentang itu mungkin agak sulit. Sulit. Halu pun juga seperti itu. Tapi ketika kita Sudah sampai memberikan ditinggal ngobrol loh, tengok masih ada dan berarti malah tambah satu yang kecil mubeng itu. Iya. sesuatu yang nyata, yang gimana gitu. Makanya untuk bisa melihat itu sangat spesial sekali. tapi Ada setiap satu saudara dari Magetan, api unggunan di sini. Saya lihat orang itu mendang ke langit aja, tapi dia nggak cerita apa. Yang lainnya ngobrol kayak gini, gitu. Terus baru ketika yang lainnya satu persatu udah pamit tidur ke tendanya masing-masing, dia cerita, Pak Lintang tadi kok ada mata besar sekali ya. Lu kok nggak diceritakan tadi sekalian biar yang lain juga bisa sama-sama ngelihat gitu loh. Kalau memang dia merasa melihat ada apa di langit itu, ada sesuatu di langit, dia di langit itu. Jadi mungkin di atasnya Cemoro Sewu, Cemoro Kandang ya. Iya, lebih tepat ke Cemoro Kandang, saya lihat agak ke sana. Jadi mata satu, menurut dia kayak mata satu, dan diam di situ. Terus sampai dia kembali ke kawan-kawannya, ngobrol dengan kawan-kawannya, terus ditengok lagi sudah hilang. Fenomena. nek awak dhewe sampai bosen ya mas wis mbuh apa. Yang penting nggak terjadi apa-apa dan memang nggak apa-apa. Nggak Cuman tahu itu. yang di Bukit Candi 1 itu loh yang cahaya nyorot itu kok tahu kami di situ. Makanya kayak memang sengaja nyenterin kami gitu loh ya mas. Tahu kalau yang yang bulan sabit di atas Bukit Candi itu tahu. Persis di tenda kami kok Jadi terang sorotnya itu. Kayak dikasih cahaya Batinku. lampu penerang buat malam hari. Atau mungkin karena memang kami saat itu pakai lentera, Ada titik gitu ya. api. Jadi pakai apa? minyak itu loh Minyak kelentek ini minyak apa? minyak goreng Minyak gitu. goreng. Lentera minyak goreng itu Pakai. kami taruh di tempat kami jagongan di depan tenda itu. Sementara yang lain mungkin gelap gitu. Gelap kok itu ada cahaya. Sehingga menjadi respon dia untuk opo toh mungkin Berusaha buat melogikakannya. Itu yang tapi yang menarik malah yang dari Magetan itu, katanya ada mata satu di atas Cemoro Kandang, agak tinggian dari dia, agak dengak deh. Entah itu fenomena spiritual atau fenomena sama yang seperti kami lihat kami itu. lihat ya nyata Mungkin bentuknya suatu unidentified juga, tapi bentuknya kayak mata mungkin. penasaran sampai saiki. Berarti kalau selama tinggal di hutan itu suka duka ya tadi ya sempat hampir jatuh ke jurang. Iya. Udah jatuh ya itu malah ya. Udah, tapi karena ada pohon pakis begini, jadi saya numpang itu udah Dia 2 kali di jurang, 2 kali. beliaunya 2 kali. Oke, sepertinya karena sudah 90 menit dicukupkan, nanti next kita Ya, lanjutkan lagi. betul sekali.
Asik sekali, keren. Oh ya, oke. Dan Kalau pengen lebih ngeh lagi ya, coba suatu ketika bermalam di sini. Iya, kita agendakan aja. Suasana Pengen malam suara-suara. di sini soundscape burung-burung nanti identifikasi iki burung apa? Wah, ora ngerti. Wis dijenengi sik. Siapa tahu dapat surprise tutul. Wah. oh ya, Oke. Sekian dari perjumpaan di Dringo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semoga bisa berlanjut ya. Lanjut dong. Insyaallah. Alhamdulillah. Woi, ada ini kita bawa pohon beringin. Beringin. Terima kasih Ya. Mas Agus dan terima kasih saudara-saudara yang sumbangan lain. pohon beringinnya Alam Lawu. Sama alam Lawu Selatan. Semoga matua bisa hidup. Nggih. Nggih, matur nuwun.